Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi di channel Donditan dan Geram Walap Jakarta. Alhamdulillah saat ini saya ditemanin oleh kemarin yang baru bersyahadat nih. Yang videonya sampai ke gereja nih cerita ini. Masuk gereja. Assalamualaikum Kesia. Waalaikumsalam kok. Weh, sekarang udah pakai hijab ya, alhamdulillah ya. Jadi kayak Cina ya. Ada aja komen jadi ya. Iya, Tahu gua. bener-bener kayak netizen kayaknya. Iya, ini ceritanya wakil netizen di sini. Betul kayaknya. Alhamdulillah. Kesia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus, udah berapa lama ya? Sebulan ya? Sebulan 10 hari. Sebulan 10 hari. Betul. Alhamdulillah. Terus gimana? Orang tua ada reaksi apa? Ya udah. Mama sih nggak ada reaksi apa-apa, cuman ya udah. Maksudnya nggak apa-apa, nggak marah-marah. Nggak masalah kalau mama. Nggak sampai pingsan kan? Enggak. Keren sampai pingsan. Orang lagi konten ditanyain saklar coba. Itu yang mana ya? Kalau nggak salah ini nih. Iya situ tuh. Udah tinggal pilih yang mana jaketnya. Terus. Enggak, gua mau kasih nomor rekening doang. Sama aja. Bukan pakai cek bisa nggak? Gimana jadi mama nggak apa-apa? Nggak masalah nggak sih. Masalah. Iya. Papa? Papa udah nggak ada ya? Papa ya apalagi, Papa kan udah mau. Oh, udah muslim ya? Oh ya, alhamdulillah. Nah, ceritanya waktu mama ke gereja gimana? Nggak ada yang banyak. banyak. Jadi teman-teman gerejanya mama malah yang Orang-orang gereja sih kok. bilang apa? Booming sih karena itu video kan booming. Terus di TikTok, di Instagram juga ada. Pada nanya ke mama, itu si Kesia sekarang Islam. Terus? Ya, iya. Mama cuma ngomong gitu. Ya apapun pilihannya dia, ya itu haknya dia. Dia juga udah besar, tahu mana yang buruk, mana yang enggak. Mau di agama apapun, dia tetap anak saya kalau. Oh keren. Gitu. Begitu jawabnya? Iya. Oh keren. Keren ya? Kamu kalau nyokap gue kayak gitu ya? Iya, nyokap lu gitu nggak keren? Dulu kagak, sekarang ya? Oh sekarang iya, beneran lu. Iya, setelah 2 tahun. Pas setelah 2 tahun ya? Alhamdulillah. Ya baru cuma 2 tahun mah, masih nggak terlalu ini. Oh tapi nyokap bilang gitu? Iya. Keren. Terus videonya Kesia nggak diputar di gereja mama? Enggak. Cuman kayaknya orang-orang gereja udah pada tahu. Udah tahu? Iya. Enggak, soalnya video yang kita waktu itu Kesia datang sini yang sebelum sadat itu videonya banyak di re-upload sama channel-channel lain. Iya. Ya. Terus kemudian juga ada yang potong-potong. Iya, sempat ngeliat sih beberapa. Nah, potongan-potongan itu sampai kemarin belum lama nih, baru berapa hari, 1-2 hari yang lalu, diputar di gerejanya Pendeta Mel Atok. Ceritanya Pendeta Mel Atok nih sekarang lagi tantrum ceritanya ini. Oh gitu. Saya dikatain anak setan. Gitu. Katanya yang rubah-rubah firman Tuhan itu anak setan. Gitu. Jadi videonya kita yang tidak utuh, Iya betul. Nah, ditayangkan di gerejanya Pendeta Mel Atok. Ya nggak apa-apa. Berarti kan lagi ini ya, lagi berusaha supaya, katanya dia gini yang saya dengar, supaya orang-orang jemaatnya Pendeta Mel Atok itu kalau ngeliwat atau kalau lewat video saya katanya suruh skip, katanya suruh jangan nonton gitu. Ya nggak tahu dong yang aslinya kayak gimana. Nah iya. Padahal kita videonya berapa ya? 2 jam lebih ya? Hampir 2 jam. Nah iya. Itu yang ditayangin paling cuman berapa sih? 1 menit apa nggak sampai 1 menit? Paling banyak, iya paling banyak tuh. Ya tapi nggak apa-apa. Sekarang kan gini, alhamdulillah sekarang Kesia kan sudah jadi muslim. Gimana waktu baru-baru bersyahadat waktu itu kan? Setelah berapa hari itu? Iya. Itu langsung kasih tahu mama atau mama udah tahu duluan? Sebelum sebelum masuk Islam, itu kan udah ngasih tahu mama duluan bahwa Kesia mau pindah, gitu kan. Terus? Ya mama cuma mesen, ya udah nggak apa-apa pindah silakan, yang penting jalanin yang benar. Pesan mama cuma satu, jangan karena orang atau jangan karena lingkungan, gitu kan. Karena kalau pindah karena orang atau lingkungan, kita nanti ditinggalin atau kita pindah tempat lagi, kita nggak konsisten gitu. Oh ya udah gitu. Nah terus setelah bersyahadat di sini, terus waktu itu Kesia langsung kasih tahu mama? Kasih tahu mama, langsung kasih tahu sih. Hari karena, itu juga? Iya karena kan kondisi
video call mama tuh masih pakai mukena habis sholat. Gitu. Terus? Kata mama udah pindah, kata mama cuman gitu. Alhamdulillah udah, kata Kesi gitu kan. Ya udah jalanin yang benar, kata mama cuman gitu. Wah keren ya, mamanya keren ya. Berarti sama mama berarti udah istilahnya malah nggak ada masalah sama Enggak sekali sih, ya? fine aja kalau mau. Di tempat kerja gimana? Di tempat kerja Nggak masalah? Nggak masalah juga sih, karena kan balik lagi yang penting kan kerjanya sih kalau di situ. HRD juga sempat ngelihat videonya. Oh gitu? Iya, dia langsung nanya, ini benar kamu, kata HRD gitu. Kalau emang benar kamu ya udah diurus buat apanya? Administrasi kantornya, karena kan buat entah itu THR atau apalah. Oh iya. Gitu. Terus? Kata saya, iya ini benar saya. Ya udah kalau misalnya yang ada sekarang administrasi di kantor nggak apa-apa jalanin aja kayak gitu. Tapi kan yang penting dari pihak kantor udah tahu bahwa saya sekarang memeluk agama Islam. Oke, HRD-nya apa? Kristen apa Muslim? Kristen. Oh, nggak pengen podcast sama gue gitu? Aduh, nanti coba saya nanyain. Lihat deh. Ntar deh, ada jumpalitan nih ntar deh. Jangan gitu dong. Itu ntar jumpalitan tuh ya gitu tuh. Teman gue aja guru agama mau jadi jiwin. Kamu lagi ketemu dia sana. Jangan kok, nanti nggak jadi nikah dia. Oh, jadi ini. Oh gitu ya. Ya, tapi berarti kan nggak ada masalah kan di kantor. Karena kemarin belum lama ada yang podcast di sini. Dia cerita, wah kalau saya kasih tahu atau sampai ditayangin, itu nanti saya pasti dipecat katanya. Sampai begitu ada. Itu ketakutan saya tadinya kan. Cuman orang kantor tahu saya Islam sekarang. Oh enggak seperti yang saya pikirin kok ternyata. Ada yang bersyahadat di sini, tapi dia nggak mau ditayangin videonya. Karena apa? Karena dia takut dipecat dari kantornya. Coba. Kalau dipecat, gua kasusnya kantornya. Harusnya bisa dikasusin ya. Harusnya bisa. Kamu sama gua, kalau lu mualaf dipecat, kamu sama gua. Karena satu kantor tuh Kristen semua katanya kalian. Orang urus. Harusnya kan nggak boleh begitu. Betul. Ada undang-undang kok Soalnya bisa. kantor gereja ya. Kantor gereja. Organisasi gereja ada kok. Lagian kalau kantor gereja gimana ceritanya? Kantor Maharoi gitu bisa. Iya. Oh, berarti kantor nggak masalah, Iya sih. nyokap nggak masalah. Teman-teman atau saudara gitu? Teman-teman juga nggak masalah. Mungkin yang agak bermasalah itu dari keluarga. Oh, keluarga besar. Besar mama. Ada yang ngirim-ngirimin ayat masih? Ada beberapa. Oh, ada. Ada yang ngirimin videonya Melatok nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Kirain ada yang ngirim videonya Melatok. Masih kirim ayat. Pasti kirimin ayat ya? Gua ditata pendeta 3 orang gua. Cuman apa ya ngomongnya tuh? Apa sih di WhatsApp-nya itu? Oh enggak, saya ledik. Dia awalnya nanya saya, lu sekarang Islam, kata dia gitu kan. Iya, kenapa? Oh nggak apa-apa, nanya aja. Terus saya ledekin, mau belajar nggak? Gitu. Mantap, keren. Iya kata Pak Dondi. Dia cuma bilang gini, enggak, saya masih punya iman. Asik. Ngomongnya gitu. Tadinya saya mau WhatsApp lagi kayak gini. Kalau masih punya iman nggak usah takut dong. Iya dong, harusnya ya. Dong. Itu apa, sepupu atau tante atau apa? Jatuhnya sih tante ya. Oh, tante. Karena kan adik sepupunya mama. Cuman memang umurnya itu nggak beda jauh sama saya, beda 2 tahun doang. Oh gitu. Ada juga yang begini, udah syahadat nih. Dia nggak mau ditayangin. Takut katanya. Satu, memang di kantor memang harus ada administrasi ganti agama dulu. Iya. Setelah ganti baru dia berani tayangin. Tetapi selain itu juga dia takut karena orang tuanya. Ibunya dan tante-tantenya tuh hampir tiap hari ngirimin ngirimin video pendeta gitu lah. Nah, ya yang syahadat di sini, ya akhirnya dia hanya bisa melayani ya sekedarnya aja gitu loh. Saya bilang udah diemin aja. Kalau memang sudah yakin, sudah ambil keputusan, udah jangan terlalu kayak bagaimana gitu. Betul sih, jangan dipusingin gitu. Iya. Kalau kayaknya kita terlalu gimana juga malah nanti pandangan mereka juga gimana ya. Betul. Saya cuma bilang, udah yang penting tunjukin akhlak Islam kepada ibu dan saudaranya. Nanti kan mereka bisa menilai sendiri gitu. Iya. Ini anak masuk Islam jadi tambah songong apa tambah apa gitu kan bisa nilai gitu. Berarti case-nya nggak ada masalah gitu. Enggak ya? sih, makanya kayak misalnya kalau ada yang ngirimin WhatsApp atau apa namanya nanya-nanya gitu. Kalau masih dalam konteks bercandanya nggak sampai melenceng banget, saya masih oh ya udah gitu namanya.
Tapi kalau udah mulai agak menyinggung, saya lebih baik saya skip atau mendingan saya nggak ladenin sama sekali Oke. sih. Bikin ini dong, auto reply dong. Terima kasih atas pesan Anda gitu. Kayak delivery. Ya kan bisa kan gitu kalian. Dia sentimen banget sama gua. Iya emang kayaknya. Tahu. Nggak perlu dibahas. Lo kan daripada kita meladeni ntar jadi panjang. Lu dengan bikin broadcast message itu meladeni namanya. Ya, tapi kan balas. robot kan otomatis gitu loh. Iya, aku coba terima kasih telah menghubungi toko kami. Gitu. Tunggu kami. Ya udah cukup, terima kasih atas pesan Anda gitu ya. Gitu. Ya pakai mau malah toko Doni gitu ya. Terus sekali ya. Asik. Mau nunggu Doni. Oh iya udah. Berarti alhamdulillah nggak ada halangan yang berarti lah ya. Enggak sih. Nah sekarang pas ketika sudah bersahadat, terus gimana? Mulai belajar sholat atau mempraktekkan sholatnya, ada kendala nggak? Kendala sih pasti ada. Hmm. Kalau misalnya lagi nggak sama apa namanya calon suami saya, saya tuh paling apa namanya? Oh udah ada calon ya? Udah dong. Banyak yang komen nanyain. Banyak yang minta IG-nya. Oh ternyata udah punya calon. Enggak maksudnya kalau dia bilang udah ada calon kan berarti yang komen-komen di bawah udah tahu gitu loh maksudnya. Tahu akhirnya tahu. Tapi Akhirnya kadang tahu. netizen gini kok, masih calon masih bisa lah ditikung. Oh gitu, buset. Bener nggak? Asik. Kan kalau netizen gitu. Tapi Jangan. insya Allah. Ya. Nah, Tikung ceritanya berhasil. waktu belajar gimana? Kendalanya apa? Kadang kan kalau misalnya lagi nggak ketemu atau lagi pas apa namanya nggak bisa barengan jalanin aktivitas tuh, ya alternatifnya itu saya lebih baik saya pakai headset sambil sholat gitu, saya dengerin. Oke. Karena kan kalau saya tuh lebih gampang nangkep dibandingkan saya ngebaca itu dari Dengar. denger Oke. gitu. Ya. Itu sih alternatifnya di situ. Jadi udah bisa sholat sendiri. Insya Allah. Udah lepas belum informannya kalau pas sholat sendiri? Kalau misalnya sendiri sekarang udah lepas. Udah lepas. Alhamdulillah. Berapa lama jadi itu? Dari mulai denger sampai lepas berapa lama? Seminggu ada? 2 minggu lah. Oh 2 minggu. Bacaan-bacaan sholatnya ya? Iya. Karena kan kalau misalnya kayak surat-surat pendek udah ada beberapa yang tahu tuh. Jadi udah berapa berapa surat pendek? Kayak Anas, terus apa? Kulhu. Trikul berarti trikul. Iya. Trikul. Iya. Al-Baqarah belum? Al-Baqarah. Kayak lu apain? Tuh kan marah kan? Heran gua. Gua ngomong apa aja tuh ada yang marah loh, heran gua. Lu kenapa sih Glenn? Lu diem aja kenapa sih? Yang lulusan Gontor aja diem aja ya. Heran gua. Pertanyaan lu nggak faedah. Lo kan siapa tahu gitu kan. Baru sebulan udah hafal Al-Baqarah. Wah, boleh juga nih gitu. Jangan ntar saya jadi ustazah. Ntar kalau udah jawab gini, udah 5 ayat. Nah, bisa juga begitu jawabnya Glenn. Gimana sih lu ah? Udah hafal. Kalau udah hafal itu berarti semuanya kok. Kan gua nggak bilang seluruh ayat. Roten. Masuk deh. Iya, masuk berapanya gimana? Tantrum. Ya, berarti alhamdulillah, berarti sudah bisa sholat sendiri, sudah hafal beberapa surat pendek. Iya. Alhamdulillah. Ditambahin. Kalau bisa jangan trikul doang. Iya. Ya. Iya betul. Cari ke belakang. Di belakang banyak surat-surat pendek. Iya. Nah, itu dicari yang kira-kira. Tapi kalau cari surat-surat pendek itu sambil dibaca terjemahannya, Iya. dibaca artinya. Iya dong. Terus diresapin pada waktu kita baca, pada waktu sholat. Itu lebih keren, lebih enak. Jangan cuma kita baca pas lagi sholat, baca teks Arabnya, tapi kita nggak tahu Nggak tahu artinya. artinya. Jangan. Kosong kan? Kosong. Karena pada waktu kita sujud, kan kita lagi ngerasa kita lagi nyembah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Nah, kalau kita tahu artinya, beneran. Itu kalau suatu waktu, misalnya kita lagi galau atau apa ya, kita sholat sendiri, tahu artinya, masuk ceritanya nih, relate gitu Iya, ceritanya ini. betul. Oh, itu bisa. Saya pernah kok kayak Pernah? gitu. Gimana? Apa namanya? Udah kayak kemarin ini nih belum lama. Udah kayak lagi capek banget kan di kantor, banyak kerjaan, belum lagi tugas kuliah. Domelin Aduh. HRD enggak? Enggak. Udah diam lu Glenn, diam. Yang podcast siapa, yang ribut siapa? Itu apa? Terus. Dia bingung ya.
Udah tuh saya sholat sampai nangis sholat kan. udah kayak saya udah ngomong beneran sama Allah sampai curhat, udah bingung mau kemana lagi numpahinnya gitu kan. Bisa nangis sendiri? Bisa. Kan? Iya. Bisa begitu emang. Kalau di kantor udah sholat sendiri? Kebetulan ada temen yang satu kantor, jadi ya udah tiap saya bilang kalau misalnya mau sholat kasih tahu saya gitu. Oh, kasih tahu Keisha? Enggak, maksudnya ajak saya sekalian. Orang Keisha nyamperin aja sholat gitu dong. Karena kan dia kan di lantai. Oh, beda lantai. Iya, beda lantai kok. Dia tuh megang lantai 1, 2, 3 karena kan office boy, office girl gitu kan, cleaning service. Takutnya pas dia lagi jamnya itu, saya bilang ya udah pas jam kosong ayo gitu. Jadi sholatnya bareng dia. Ya. Sekalian ajak Herdi, ayo sholatnya gitu. Jangan kalau itu. Oh jangan. Ntar anak orang nggak berani nikah, nggak jadi nikah. Nggak, gua tahu lu pasti mau komen. Kalau masih masuk akal gitu. Ya elah, ini ntar sangkain endorse lagi. Kagak itu botol apa itu? Hah? Itu botol oli. Botol oli, bukannya botol air aki. Botol oli. Alhamdulillah ya, berarti lancar dong ya, berarti ya. Lancar. Ya udah belajar Iqra. Udah lagi belajar. Lagi belajar kan? Gimana? Pertama ngeliat huruf-huruf hijaiyah gimana? Kaget nggak? Enggak sih. Hah? Ini huruf kok modelnya begini gitu? Enggak kan udah pernah lihat. Oh udah pernah dulu ya, waktu kecil ya. Cuman guru kajinya nih yang sekarang agak galak kok. Oh gitu, bagus dong. Pelafalannya nggak penempatan lidahnya nggak pas tuh sama dia. Suruh ulang. Oh dia nggak pakai ini, lidi gitu. Oh enggak. Kita kok. Kalau gua bukan sapu lidi, Glenn. Apa pensil? Zaman dulu. Iya zaman dulu. Kita berdua gurunya sama. Pakai pakai sumpit ya, pakai sumpit. Pakai sumpit. Iya. Jadi model gua berdua kan dia. Terus gimana? Ada pengalaman nggak yang kira-kira gimana? Misalnya mengunjungi masjid yang gede, ya, sholat di situ, ada rasa apa gitu pernah? Oh kalau misalnya pas ngunjungin masjid sholat gitu, pas udah masuk Muslim, iyalah kita bicara udah masuk Islam lah. Masa? Hah? Iya, saya juga pernah. Emang lu nggak diusir? Nggak diusir? Ditegur karena kotor itu doang. Oh karena salah kotor. Karena gua nggak tahu kan. Bukan, maksudnya lu nggak diusir gara-gara parkirin motor di situ? Enggak. Lagi 2.000. Lumayan kan. Gimana? Pernah ke masjid mana? Apa ya? Terakhir tuh yang Istiqlal udah belum? Istiqlal deket kantor. Iya, udah sering masuk situ. Enggak sih, belum. Cuman dulu nih ya, flashback dulu pas belum jadi Islam. Pernah masuk ke Atin. Oh, Atin, yang Taman Mini. Iya. Ya, terus? Itu ngeliatin orang-orang pada sholat. Gimana? Kok gitu ya, gitu. Kayaknya seru gitu. Ngapain tuh nungging gitu ya? Enggak sampai ke situ. Oh, enggak. Apa? Oh, enggak. Kemarin mau nyoba ke Istiqlal, cuman nggak dapet mulu momennya, waktunya. Karena kan masih kampus juga kan. Pulang kerja kampus gitu. Terus ya itu pas. Loh, ini masih kuliah nih ceritanya? Masih dong. Semester berapa sih? Semester 2. Oh, baru semester 2? Iya, baru mau naik semester 3. Oke. Ambil apa? Manajemen. Kirain ambil buku. Ambil hikmahnya aja gitu ya. Tunggu tuh, kemarin waktu Keisha Sadat itu pas ini dong ya, pas Ramadan bukan ya? Iya, 1 hari sebelum Ramadan. 1 hari sebelum Ramadan. Iya, tanggal Terus berarti 10. langsung puasa? Langsung puasa. Gimana rasanya? Karena kan sebelumnya juga udah pernah udah pernah puasa juga. Berarti kemarin nggak ada masalah? Enggak sih, paling ya batalnya karena itu. Batal wajib gitu ya? Iya. Nggak dilama-lamain kok. Kalau bisa lebih cepat, saya pokoknya lebih cepat kalau itu. Katanya minum itu air soda ya? Enggak? Gua itu malahan tambah deres. Kok yang bilang katanya pakai minum air soda? Kayak podcast. Kenapa galakan dia ya? Yang jadi host gua. Kamu dibahas kalau itu kok orang-orang match dibahas. Siapa yang ngomong men? Kan kita cuma ngomongnya tambah deres. Tahu siapa yang ngomong? Kayak kalau semua orang bodoh ya.
ngomongin soda tambah deres ngomong lagi air terjun. Yang ngomong tambah deres dia loh, bukan gua. Ya lo kan soda. Mancing ya? Jadi alhamdulillah berarti Ramadan nggak ada masalah ya. Enggak. Nggak ada zaman istilahnya lagi puasa ngeliat-ngeliat makanan ngemil-ngemil gitu, nggak ada Nggak. berarti ya. Pernah gitu nggak kalian lu? Apa? Kalau puasa kita menu makanan nggak salah. Oh, ngeliat doang. Saya pesan. Pesan juga nggak salah kalau nggak langsung Iya, makan. kalau langsung dimakan. Kan pesannya sebelum buka puasa. Ya pesannya jangan duhur. Ya nggak apa-apa, pesannya zuhur masukin kulkas. Terus yang dipesan apaan tuh? Nah tuh apa? Pesan apa tuh? Goyong. Goyong. Samcan. Kemarin saya apa namanya ke salah seorang mualaf. Dia cukup lama sih sebenarnya udah sahadatnya. Dia udah usaha berapa kali gagal, terus akhirnya dia jualan goyong. Tahu kan goyong? Iya tahu. Pernah makan? Pernah. Daerah kantor kan banyak. Banyak. Isinya apa yang dekat kantor? Ya itu. Apa? Iya. B2. Iya betul. Kemarin mualaf itu jualan goyong isinya daging sapi, daging ayam, sama daging udang yang dicincang gitu. Enak. Mau kita cobain sono. Boleh yuk. Ayo boleh, sekali boleh. Glenn. Disentul. Alah, jauh kemana sih? Nggak ada kata jauh. Lu ke Kalau- Medan nyampe. Tahu. Ke Medan nyampe. Jauh juga ke bandara daripada ke Sentul dari sini. Dari sini dari rumah gua. Dari rumah lu ke sini dulu, makanya biar deket. Gimana sih? Kalau Ya, yang alhamdulillah ya. Kemarin waktu kita ngeliat dia, ya mudah-mudahan istiqomah. Dia kemarin jualan goyong. Kata dia, rasanya gimana ya? Lebih barokah daripada pada waktu dia kerja, tapi menggunakan pinjaman. Pinjaman. Ya masa masih gua ini sih umumin. Bukan datangin lu makan lu promosi. Oh, jadi ntar konten food. Udah. Jadi kemarin kita makan nih, cerita ini udah makan, kita borong semua. Yang hari itu dia siapin, kita borong semua. Kita bagiin orang-orang yang lagi pada lewat. Oh. Pas orang lagi pada pulang kerja kan rame, udah kita bagi-bagiin. Orang pada bengong. Apa dia mahal nih katanya gitu. Dikiranya itu kan Mungkin kalau goyong kan buat orang-orang yang apa ya, awam. gitu ya, nggak Iya. tahu nih apaan. Oh, yang bagi-bagi orang gelodok ya kan apa? Udah gitu bagi-bagi orang sipit kan. Tambah curiga kan. Wah ini sih apa? Ada bagi orang Cina ya kan. Ya, tapi kan kemarin kan kita udah pastiin lah bahannya apa yang Iya. dia pakai, masaknya gimana segala macam Halal lah ya. udah dipastiin itu halal. Jadi nah, terus mau diganti apa? Ya, goyong bahasa Indonesia apa? Goyong artinya apa? Ya bahasa Indonesia apa jadinya? Goyong artinya apa? Nggak tahu gua. Itu apa? Kalau nggak salah tuh egg roll ya? Iya. Ya bener. Iya betul. Nah, egg roll. Terus bahasa Indonesia apa? Dadar guling. Dadar guling. Dadar telur. Ada gulung. Dadar gulung. Ya, kayaknya malah disebut dadar gulung malah kurang ini ya. Dari gulung ntar orang taunya yang kue-kue kampung Iya. gitu tuh. Apa dadar gulung Szechuan gitu. Oh, udah nggak apa-apa, tetap goyong aja. Kalau bisa goyong halal udah. Iya. Yang lebih keren ya. Betul. Alhamdulillah kemarin sampai maghrib. Label halalnya. Iya, Iya. label halal. Ya dia cuma warung gerobak gitu, keren. Namanya kan ya bapak terserah. Tapi rezeki kan orang Iya. Iya betul. Ya alhamdulillah, katanya sih dia semenjak jualan itu tiap hari habis. Alhamdulillah. Iya. Kalau apa namanya kerjanya nih bidang apa? Dibilang bidang Apa? bukan entertainment. Industri bukan? Industri perkantoran sih. Oh, Cuman Bukan maksudnya trading apa manufacturing enggak, atau kalau Keisha tuh kantor tuh fotografi. oh fotografi? Model apa? Oh, enggak dong, Oh, Keisha enggak. finance. Oh finance kirain model. Jangan. Oh fotografi. Jadi maksudnya ini apa namanya jasa foto gitu. Iya. Tapi boleh lah jadi model, tapi model-model hijab. Oh model itu boleh tuh. Berarti kalau foto di tempat Keisha ini dong diskon ya? Sekarang lebih jual itunya sih kok. Apa sih? Kayak kertasnya, Oh daleman kameranya gitu. Mesin cetaknya. bukan di itu ya? Di mana kantor di apa? Gunung Sari. Oh Nusari. Kirain tadi Juanda deket itu. Istiqlal bukan? Enggak. Gunung Sari. Cuman ada kantor yang deket Rel Juanda. Oh, oke. Nah udah sekarang cerita dong, gimana pengalamannya selama sebulan jadi muslim ini? Apa yang mau bisa dibagi ke penonton? Apa ya? Kalau misalnya Keisha sih awalnya kan takut tuh. Takut apa? Maksudnya kayak
takut ntar gak punya temen gitu kan. Terus? Cuman Casey mikir lagi. Ini udah banyak yang nanyain IG nih. Takut gak punya temen gitu. Terus? Cuman Casey pikir lagi, ya ngapain takut gitu ya istilahnya kan. Kalau emang itu orang mau berteman sama saya nggak melulu ngeliat suku agama apapun gitu. Ya udah temenan aja gitu. Cuman yang awalnya jadi ketakutan saya, ya udah nggak ada gitu. Gak ada. Akhirnya juga nggak ada. Nggak ada gitu. Yang ditakutin juga nggak terjadi gitu. Enggak. Alhamdulillahnya. Hmm. Cuman ya kalau misalnya kayak ada yang beda opini atau beda pendapat atau lebih yang kayak tadi tuh ngasih tahu udah sih balik lagi aja gitu kan. Ada yang begitu? Ada. Oh gitu. Kayak gitu mah pasti ada, kayak paling juga pindah gara-gara laki gitu. Itu sih ada. Cuman saya bilang nggak tahu prosesnya kalian nggak tahu proses saya seperti apa, jadi jangan asal judging saya gitu. Jadi kalian komentar tentang saya silakan. Ya cuman balik lagi apapun yang saya pilih ya itu udah saya pikirin gitu. Ya. Konsekuensinya. Oh jadi orang cuma nyinyir gitu ya? Iya bener lah. Yang bener nyinyir apa nyinying sih? Nyinyir. Oh nyinyir. Nyinying Bukan nyinying ya? Nyinying bukan tikus ya, tikus kecil kan. Pernah nggak misalnya di jalan dilihatin orang gitu, ini Cina kok pakai hijab? Gitu. Pernah sih orang waktu itu pas lagi pakai hijab, lucunya udah pakai hijab loh kok, masih aja digodain. Masa? Iya. Oh ya? Sampai saya bilang, astagfirullahaladzim. Ini istilahnya saya pakai baju udah ketutup gitu. Masih aja digodain gitu. Waduh. Masa saya kudu pakai cadar juga. Ya godain kurang ajar ya. Iya. Makanya waktu itu juga pernah ada yang begitu. Pas datang nggak gitu kelihatan Chinese-nya. Begitu pakai hijab malah kelihatan Cinanya. Bisa begitu ya? Rasanya gimana pakai hijab? Waktu baru-baru pakai hijab? Tenang sih. Hah? Tenang. Tenang. Iya. Tenangnya gimana? Kayak ketutup semua gitu. Iya. Kayak permen dibungkus gitu ya? Iya betul. Alhamdulillah ya. Nah, padahal kan kalau istilahnya kita oke lah, sekarang sudah jadi muslim, patokannya kan Quran. Betul. Di Quran ada perintah berhijab, ya sudah ikuti. Iya. Nah, pernah nggak ngomong sama saudara-saudaranya, lo katanya Kristen, kok lo nggak pakai hijab soal kitab gitu? Semenjak gini, saya jujur-jujur aja semenjak saya jadi muslim, saya tuh ke keluarga mama, lebih tepatnya sih ke keluarga mama, belum sampai yang face to face ketemu lagi gitu. Cuman kemarin pas Idul Fitri itu ke keluarganya kakaknya mama. Karena kebetulan kan kakaknya mama itu muslim. Ada yang muslim? Iya, mama tuh kan anak tengah, tapi adik kakaknya muslim. Oke. Jadi terus pas itu dia cuma nanya, tante tuh cuma nanya, beneran udah masuk muslim? Dia, ya beneran. Didoain aja, kata Kisi gitu kan. Terus kata dia, ya udah jalanin yang benar. Terus suaminya itu cuman mesen ke saya sama ke calon saya, jalanin yang benar, sama kalau ke calon saya dia ngomong bimbing yang benar gitu. Alhamdulillah. Kayak gitu sih maksud saya. Oh ya udah, itu kan masih nasihat baik ya. Selagi itu masih nasihat baik ya kenapa nggak dijalanin? Iya, harus diterima aja. Kata dia nggak maksudnya nggak expect sampai itu beneran kecelakaan Kodondi nanya kayak gitu. Siapa nanya gitu? Itu kakaknya mama. Oh, terus? Kok bisa tahu Kodondi dari mana? Kata dia gitu kan. Ya ada aja jalannya lah kalau misalnya kita nyari sesuatu tuh. Ya udah, ya alhamdulillah ya sama beliau katanya mualafnya. Ya alhamdulillah kata Kisi gitu. Oh, berarti kan nonton juga dong Kisi? Iya. Hah? Semuanya itu TV-nya dia ya istilahnya kan masih perumahan dempet-dempetan tuh. Pas dia nyetel itu semuanya keluarganya. Kok lu waktu lu nggak ada, Glenn?
Enggak jadi. Karena aku gue mau mualaf dari nomor dia, alhamdulillahnya begitu gue nonton langsung ada nyebutin nomor. Si Aristo ya? Biasa Aristo. nggak pernah dia nyebutin nomor. Iya. Karena lu belum zaman IG, belum zaman apa, masih YouTube, jadi gue masih ya ala kadarnya lah. Jadi belum banyak banget. Jadi pas gue nonton, ada kasih nomor, gue telepon, besok kan hari itu juga langsung respon. Tapi kan nggak langsung sadar waktu itu ya. Bulan. Kan gue operasi. Gara-gara itu operasi bisul. Oh, Udah gede masih bisulan. kebanyakan makan telur ya? Enggak boleh kemarin keluar dari utang. Oh, maksudnya lu makan telurnya nggak belum bayar? Oh, pantesan jadi bisul tuh ya. Was. Ngegas dulu ya. Tahu, kayak orang lagi PMS ya. Pakai soda dong. Biar cepet. Biar deres. Tetap bener. Oke, berarti masalah saudara udah lah ya, nggak ada masalah ya. Enggak sih sejauh ini. Ya. Terus nggak ada pengalaman yang apa unik atau apa gitu yang Oh, mau diceritain? kalau Cerita dong. pengalaman unik kayak tadi kan ada acara barusan nih sebelum dari sini